Baik teman-teman, pada sesi kali ini kita akan praktek untuk pembuatan akun di Shutterstock. Jadi teman-teman bisa langsung buka browsernya, bisa menggunakan Google atau Mozilla atau yang lainnya. Saya menggunakan Google Chrome. Jadi teman-teman bisa langsung ketik Shutterstock Contributor, lalu di enter. Nah, di bagian paling atas ini bisa langsung diklik Shutterstock Contributor. Nah, kalau teman-teman sudah memiliki akun, bisa langsung login di sini. Tapi kalau belum punya akunnya, bisa sign up dulu di sini. Nah, ini di yang bagian paling atas nih isi nama lengkap teman-teman sesuai KTP ya, sesuai identitas. Kemudian yang nomor 2 ini username. Jadi username-nya ini dibuat yang unik ya teman-teman. Jangan yang generic. Kalau generic nanti nggak bisa alias ditolak. Misal Joko. Jadi usernya nanti biasanya udah ada yang pakai. Nah, gini ya. Jadi teman-teman usahain username-nya yang unik gitu ya. Misal belajar cari dolar. Nah, kalau udah kayak begini berarti udah bisa ya. Habis itu isi email teman-teman. Coba saya isi email. Saya isi nama lengkap ya. Kemudian passwordnya ini teman-teman bisa pakai yang udah direkomendasiin ini. Cuma saran saya kalau udah pakai yang ini di copy dulu, takutnya lupa teman-teman. Tapi rekomendasi saya lebih baik teman-teman bikin passwordnya sendiri nih ya, choose your own. Nah, ini bikin sendiri. Lalu dicentang yang bagian ini dan klik yang bagian ini ya. Bismillah. Nah, setelah ini ada bagian diminta verifikasi. Diminta verifikasi. Teman-teman bisa langsung cek email. Oh ya, jadi teman-teman pastiin email yang buat daftar itu aktif ya teman-teman. Saran saya teman-teman pakai Gmail aja yang mudah. Jadi ketika sudah seperti ini, teman-teman periksa di bagian Gmail-nya. Masuk ke Gmail-nya. Kalau teman-teman bingung buka Gmail, itu dibuka di tab baru gini. Lalu klik bagian ini ada Gmail. Nah, buka nanti masuk ke bagian sini ya. Nah, ini ada Shutterstock verifikasi ya. Nah, ini. Habis itu kita disuruh klik. Nah, setelah sudah diverifikasi akan muncul seperti ini. Langsung diklik next. Jadi kalau sudah masuk ke bagian page yang ini, teman-teman isi aja bagian ini alamat teman-teman ya sesuai KTP. Misal Indonesia, ketik I aja, nanti Indonesia ada alamatnya apa. Misal alamatnya cuma satu aja, ya diisi sesuai KTP. Kotanya apa? Kota, misal saya saat ini tinggal di Metro Provinsi Lampung. Saya akan isi. Saya akan isi bagian ini kode posnya. Kemudian bagian ini apa? Misal ini alamat sesuai tempat tinggal teman-teman. Kalau ini sesuai KTP, ini sesuai tempat tinggal. Kalau alamatnya sama dengan yang di KTP, centang aja yang ini. Lalu next. Kemudian ketika diklik next tadi muncul bagian ini. Nah, bagian ini bagian perpajakan. Kita translate mungkin. Lalu teman-teman pilih yang mana? Nah, ini ada dua opsi. Yang ini tujuan untuk pajak Amerika Serikat. Jadi teman-teman bisa memilih di sini tidak ya. Jadi kita bukan warga Amerika Serikat. Kemudian bagian yang ini apakah Anda kontribusi? Pilih individu ya yang ini. Lalu kirim. Setelah itu pada bagian yang ini kita pilih lokasi Indonesia. Pada bagian yang ini pilih aja tidak, kosongin aja selebihnya. Pada bagian yang ini kita kosongin aja.
pada bagian yang ini biasanya untuk organisasi atau perusahaan besar, dan yang ini wajib diisi ya teman-teman. Ini tanggal lahir teman-teman, ini jadi disesuaikan dengan KTP teman-teman. Jadi teman-teman pada bagian yang ini kita pilih Indonesia. Setelah itu kita centang dan kita review. Oke, kita cek di sini lagi. Pada bagian yang ini kita berikan tanda tangan. Tanda tangan itu ketik nama lengkap teman-teman aja. Nah, submit. Udah selesai ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman sudah masuk di dashboard Shutterstock. Berarti akun teman-teman sudah jadi ya. Saya akan jelaskan sedikit di bagian dashboardnya ini ada apa aja. Di sini ada home ini bagian sini ya, dashboard home, menu utamanya. Kita scroll ke bawah. Di sini nanti data aset teman-teman. Jadi ketika upload bisa klik bagian atas sebelah kanannya ada tulisan upload. Nah, ini nanti diklik seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa klik bagian yang ini untuk cari filenya atau dari folder di drag ke dalam sini. Lalu nanti filenya akan masuk ke dalam sini untuk diisi metadata. Jika teman-teman sudah masuk ke dashboard ini, selanjutnya kita masuk ke account. Di sebelah kiri bagian bawah ini ada account, diklik kita masuk ke account setting. Nah, di sini teman-teman masukin data teman-teman, ada email, ada alamat teman-teman sesuai KTP ya. Kemudian bagian payout information ini diisi yang pertama nama, kemudian bagian payout methodnya ini nanti dipilih PayPal, payout emailnya juga ini nanti dimasukkan email PayPal ketika teman-teman daftar PayPal. Lanjut di bawahnya ini ada minimum payout. Ini minimumnya $25. Jadi ikutin aja minimumnya $25. Jadi jika teman-teman udah dapat uang $25, nanti secara otomatis di bulan berikutnya akan masuk ke akun PayPal teman-teman uangnya. Untuk ngedit ini gimana? Untuk editnya ini di bagian atas, scroll paling atas sebelah kanan ini ada edit. Nah, seperti ini. Nanti biasanya teman-teman diminta verifikasi email. Biasanya kalau belum pernah masuk ke sini, baru pertama kali biasanya diminta verifikasi email. Jadi cek ke email teman-teman, ada kode verifikasi, nanti di paste di sini, lalu oke, dan masuk ke bagian sini. Nah, ini yang terpenting di bagian sini ya teman. Kalau ini udah otomatis ketika kita daftar itu udah terisi bagian contact information. Kemudian di bawahnya ini yang penting biasanya belum terisi, payout information ini. Payout methodnya PayPal. Sebenarnya terakhir aja, nanti kalau udah ada aset yang udah dibuat jadi bisa dilanjutkan untuk mengisi data ini ya teman-teman. Ini hanya sekedar informasi bahwa untuk agar teman-teman bisa gajian di bagian sini harus diisi nantinya. Oke, semoga dipahami. Habis itu di save. Nah, kalau di save nomor handphone ini jangan lupa diisi juga ya. Nanti teman-teman bisa isi sendiri nomor telepon teman-teman di sini. Kita kembali ke home, kembali ke dashboard. Jadi akun teman-teman sudah jadi, sudah ready, sudah siap untuk upload karya, upload aset terbaik teman-teman, dan insya Allah bisa mendapatkan dolar dari puluhan, ratusan hingga ribuan dolar insya Allah. Semua tergantung usaha dan tekad teman-teman. Jadi usahakan teman-teman berjuang semaksimal mungkin supaya apa yang diharapkan bisa tercapai. Baik teman-teman, ada sebagian teman-teman yang penasaran dengan dashboard akun saya akan spill sedikit jadi untuk memotivasi teman-teman. Nah, ini adalah dashboard akun saya. Di sini bagian atas saya sudah mendapatkan earning atau uang ya, bentuk dolar, kurang lebih $200. Jadi berapa sih kalau 200 nih, kita copy aja ya biar teman-teman semangat gitu ya. Kurang lebih 3.700.000-an.
Jadi di bagian bawah ini ada pendapatan saya, totalnya $5.500. Kita ketik aja biar teman-teman semangat. Kurang lebih ya tadi ya 91 jutaan totalnya. Kemudian di sini ada, di bawah sini ada aset saya kurang lebih ini ada 2000 aset. Yang pending ini masih 32. Nah, kemudian di earning summary ini ya, di earning summary bulan Desember ini tanggal 1 saya baru dapat $3. $3 itu berapa sih? $3 itu kalau nggak salah 50 ribuan ya. Nah, ini 50 ribu dolar ya kurang lebih. Jadi dalam sehari misal kita nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, cuma kita punya aset di microstock, kita tetap insya Allah mendapat 50 ribu rupiah jika dirupiahkan ya ini ya. Jadi dalam sehari misal dapat segini aja dalam satu akun. Ini kan 50 ribu. Kita nggak ngapa-ngapain, misal hari ini saya mau jogging, mau olahraga atau mau liburan, tapi kita tetap bisa ada pemasukan gitu ya dari aset-aset kita yang udah kita upload di microstock. Kemudian bulan kemarin saya juga ada dapat turun sih sebenarnya ya. Ini ada $200 kurang lebih. Berapa kalau di 3.600.000 kurang lebih ya. Jadi teman-teman bayangin aja kalau kita punya akun di Shutterstock, di Adobe Stock, di Freepik, di Dreamstream, atau di platform yang lain, itu kan satu aset bisa diupload di mana aja. Itu kan satu aset, satu foto, satu logo, satu icon itu contohnya. Itu bisa diupload di semua pasar gitu. Jadi misal satu aset itu menghasilkan dari semua pasar, kita tiap hari dapat income gitu ya. Jadi kita bisa kalkulasi, misal dari Shutterstock ini dapat $200, dari Adobe Stock dapat $300. Misal akunnya dua, satunya dapat $200, yang satunya dapat $600, dari Freepik dapat $300. Dikalkulasi dalam tiap bulan dapat sekian jumlahnya. Misal di total dapat $2.000. Udah berapa sih $2.000? 33 jutaan gitu. Jadi yang sedikit ini semoga bisa memotivasi teman-teman. Baik, saya berharap teman-teman memahami ini. Jika masih ada yang belum paham, nanti teman-teman bisa bertanya di dalam grup. Baik, kalau begitu kita akan lanjut di sesi berikutnya.